Anda ya? Iya nih, papa kamu nih kayaknya udah gak waras deh. Mas, kamu tuh ngapain sih? Ini tuh tempat kampung, tempat kotor, gak mungkin ada barang berharga. Tadi kamu bilang apa, barang berharga kan? Ya. Aku gak mungkin salah. Hah? Lihat, dari pahatannya, ini tuh priceless. Bukan karena harganya murah, tapi karena gak ada pasarnya. Hah? Udah gak usah ngaco deh. Aduh, mama pusing. Om, ini pegang om. Itu kan kotor. Jadi gini om, papa aku itu suka nambatin sapi di sini. Sapi? Apa? Kalian nambatin sapi di atas benda berharga ini? Iya. Bener-bener penyanyian harta. Masa sudah deh ya, kalian udah gak usah ribut. Ini percuma. Kalau kamu pikirannya kayak gitu, nanti barang sampah, di sini barang-barang kotor juga, kamu bilangnya barang berharga, Mas. Udah deh, pusing mama di sini, mendingan pulang aja deh. Jangan kayak gitu dong. Aku kenal sama Mas Santoso. Dia ahli benda antik yang penilaian gak akan mungkin salah. Ini bener-bener ya. Udah, mama ikutin aja dulu, Ma. Pak Bagas, tolong dicek benda-benda ini. Asli atau tidak asli? Om, Tante, Fiona, bentar ya. Halo, Ma? Pak? Halo? Kalian di mana? Ini aku sama yang lain udah depan rumah. Kami lagi bisa iuran sedikit. Kamu tunggu ya. Sebentar lagi Pak berangkat. Ya udah, Ma. Fiona, Tante, Om, bentar lagi mereka pulang. Kita masuk dulu yuk. Ya. Ya. Ya udah, Ma, ayo. Pak Edwin, ini dokumen terakhir untuk akuisisi. Segera kamu proses. Sudah mau ulang tahun baru, tapi kerjaan masih numpuk. Baik, Pak. Baik. Kalau begitu, saya permisi. Aku harus kembali ke desa sekarang juga. Sayang, udah 20 tahun kita menyembunyikan ini semua. Sepertinya anak kita udah cukup tahu untuk kebenarannya. Om, Tante, Fiona, duduk dulu aja ya. Aku mau ke belakang dulu, mau buatin kopi sama teh. Ya. Adem ya, Pak? Iya, saya. Nyaman. Ada apanya sih, Vi? Kotor kayak gini. Ma, udahlah gak apa-apa. Sini duduk aja. Enggak. Kotor. Kali ini nyaman kok. Wangi banget. Cium nggak? Lagi apa sih ini? Kotor kok wangi. Ini aroma apa ya kok beda? Ini aroma kayu keharum. Keharum? Iya. Om, Tante, Fiona. Begini kan lebih hangat. Ma, cium deh. Wanginya makin dicium sekarang wangi banget. Ini bukan aroma yang biasa.
Ini arang kayu gaharu. Mas, kamu nih apa sih? Kamu kenapa sih hari ini? Apa-apa heboh? Norak tahu nggak? Ma, jangan gitulah. Udah biarin aja dulu. Kamu itu nggak ngerti. Ini kayu gaharu. Harganya lebih mahal dari emas. Adrian, kok bisa keluarga kalian masak air pakai barang berharga seperti ini? Om dari tadi bercanda terus deh. Papa aku itu Om ya, udah sering beli arang kayak gini dan harganya murah banget. Dan kita udah pakai arang ini selama 20 tahun. Saya rasa saya lagi benar-benar halusinasi hari ini. Om, bentar ya. Tunggu! Kenapa Om? Ini tongkat pusaka kerajaan Majapahit. Kayunya dibuat dari kayu timoho tua. Ukirannya khas. Khas era abad ke-14. Barang ini diburu sama Museum Nasional. Masa sih? Ini tuh bekas dompet nenek aku Om. Jadi dulu waktu aku kecil, suka main pedang-pedangan sama main lumpur pakai ini. Astaga. Vi, Apa? papa kamu baik-baik aja kan? Ya baik-baik aja lah, orang papa aku sehat gitu kok. Kenapa sih? Siapa sih dari tadi dia ngomong ngelantur gitu? Ya, Adrian, ada anjing. Itu. Oh iya, nggak apa-apa. Itu anjing ngapain sini kok. Ya udah aku kasih makan dulu ya. Iya, nggak apa-apa ya. Ya. Kaget mah. Sih. Dan! Om, itu kan cuman nangkok biasa Om. Kamu jujur sama Om. Sebenarnya kamu keluarga siapa? Dan aku juga dari keluarga biasa kok, petani biasa. Nggak mungkin. Ini Mako, peninggalan era kerajaan Mataram Islam awal. Pemakarannya sudah punah. Dan nilainya puluhan miliar. Om pasti palsu itu Om. Orang papa aku aja biasanya nih ngambil barang bekas di pasar loak. Dan masih banyak aku punya barang seperti ini. Saya udah foto-fotoin semuanya. Dan saya udah kirim foto-fotonya ke ahli barang-barang antik dan pusaka. Nanti kita akan segera tahu barang ini asli atau palsu. Halo? Pak Budi, semua benda itu asli. Itu bukan barang koleksi biasa, Pak. Itu artefak Nusantara tingkat nasional. Cepat bilang kalian di mana. Saya harus datang sekarang juga. Desa Pratama. Tunggu saya. Saya langsung berangkat sekarang. Mas, kamu nih kayaknya emang sakit deh. Mendingan kamu sekarang ke rumah sakit. Jangan bikin malu di desa kamu kayak gini. Ma, kan aku udah bilang, Adrian itu bukan orang desa sembarangan. Lagian papa ini juga nggak lebay kok. Papa kan ngerti barang-barang antik. Mama denger dulu lah makanya. Sama aja anak sang papa. Kalian tuh gak ngerti apa-apa. Ini semua terlalu mirip sama aslinya. Udah mendingan kita tunggu aja Bagas. Budi.
Majapahit. Bagas. Jadi AT ini asli? Ya, dan masih terawat. Batu edisi tua abad ke-12. Seharusnya ini sudah masuk koleksi museum. Yang lainnya mana? Ayo masuk, ayo masuk. Ayo, ayo. Gak mungkin. Ayo Bagas. Ini mangkok era Majapahit. Teknik pembakarannya dan glasirnya sudah punah. Perasaan papa saya beli itu di pasar Lowak doang. Justru itu, beberapa hari yang lalu. Mangkok ini dilelang secara private. Kondisi yang lebih buruk ini saja bisa terjual seharga 50 miliar. 50 miliar, mah. 50 miliar? Ya. Nah, rumah ini bukan rumah biasa. Dan keluarga kamu bukan keluarga petani biasa. Kalau yang ini gimana? Ini asli. Ini tongkat ritual bangsawan kerajaan Majapahit. Ukiran emasnya sudah haus, tapi serat kayunya tidak mungkin palsu ini. Aduh, di rumah kumuh kayak gini, mana mungkin banyak barang berharga. Adrian, jujur sama Om. Gimana mungkin rumah kamu ini bisa menyimpan harta-harta seperti ini? Aku benar-benar nggak tahu, Om. Ya aku dari keluarga biasa aja. Dan masih banyak barang seperti ini di rumah aku. Masih ada lagi. Orang biasa punya satu saja, sudah luar biasa sulit. Keluarga apa sebenarnya ini? Tuh, kenapa sih nih? Makin berlebihan tau gak? Ya mungkin aja nih ya, Adrian itu emang keberuntungan aja keluarganya. Ngelihat barang-barang di pasar Lowak itu ya memang kebetulan. Kenapa sih kalian tuh? Nemuin beberapa barang aja udah bikin keluarga besar gitu, hah? Lebay banget, aduh. Aku nggak bohong, Tante. Dan aku nggak bohong sama kalian semua. Ya udah kalau gitu aku tunjukin. Bentar, Om. Ini Om, Pak. Masih ada beberapa barang besar lagi. Cuma aku nggak kuat ngangkatnya. Di sana juga ada beberapa lukisan dan tulisan kuno. Katanya sih itu punya kepala desa. Terus Itu. ini Om. Ya. Apa, Net? Wah, Duh, orang ini kenapa sih reaksinya berlebihan? Ini semua kelihatannya asli, Des. Iya, Bud. Kalau satu atau dua itu salah, itu dimaklumin. Tapi ini semua asli, Bud. Asli.
Gucci Keraton Mataram. Motif flora pastel. Teknik aslinya luar biasa halus. Tahun lalu di lelang internasional handap, satu Gucci yang mirip laku 125 miliar. Dan Gucci ini kondisinya bahkan lebih bagus. Adrian, Gucci sebagus ini, gimana bisa ada di tempat proses seperti ini? Aduh, ini benar-benar gak masuk akal deh. Ini pasti ada yang janggal. Gak mungkin desa sekumuh ini punya harta sebanyak itu. Tapi semuanya asli, mah. Aduh. Adrian, keluarga kamu nyimpen barang-barang kayak gini kayak gudang museum ya? Oh, tuh. Tapi sumpah aku nggak tahu apa-apa. Alah, masih mau pura-pura. Ya, tolong kalian percaya sama aku nggak bohong. Itu patung Arja Dwara Pala, penjaga keraton era Majapahit. Pahatannya alami, nilainya minimal 200 miliar. Dan ini lukisan asli Raden Saleh. Wah, Semua ini kamu mau jual atau tidak? Terus kalau dijual barang-barang ini emang laku? Kalau dijumlahkan kasar, minimal 50 miliar dolar. Maksudnya itu dolar Amerika atau dolar Zimbabwe? Dolar Amerika dong. Hah? Apa? Dolar Amerika. Kamu harus serahkan semuanya ke saya. Biar saya atur lelangnya. Kita bahkan bisa jadi saudara angkat. Kalau dijual, ayah sama ibu nggak perlu kerja lagi. Kalau aku benar-benar menikah sama Fiona, aku juga nggak bakal minder lagi. Oke, aku jual. Hah? Aku siapin barangnya. kebutuhan macam apa ini? Bisa nemu tuh bukan harta nasional begitu aja. Tidak mungkin. Ini bukan soal keberuntungan. Ini sudah menyentuh tingkat rahasia negara. Setiap benda di sini bukan barang biasa. Kalau cuma 1-2, ya mungkin bisa dibilang kebetulan. Tapi ini terlalu banyak. Tidak mungkin kebetulan. Jangan-jangan keluarga Pratama ini memang kaya raya. Hanya saja selama ini sengaja menyembunyikan diri. Kaya sampai tingkat apa ya? Bahkan orang terkaya di negeri ini pun gak akan memperlakukan barang-barang seperti ini seperti barang kerokokan. Ini kalau ini benar semuanya asli, ya, tunggu. Berarti mereka akan menjadi orang yang sangat kaya dong. Belum lagi kompensasi dari Kevin Surya dengan nilai yang ratusan miliar. Oh my God. Oh. Ma, kamu ngomong apa sih? Adrian, mungkin sikap tante kemarin gak ngenakin sama kamu, tapi kamu gak keberatan kan? Tante kan mamanya Fiona, jadi mana mungkin aku keberatan. Bagus kalau gitu. Gini loh, tante itu mau bantu kamu buat cariin calon pembeli. Rekan bisnis tante itu semuanya suka barang unik. Bentar deh, Mah. Tadi bukannya Mama yang bilang kalau Adrian ini dari keluarga miskin. Terus tadi bahkan Mama bilang, katanya rumah ini itu gak layak buat dihuni. Sayang, kan beda urusannya. Sekarang ini
mama ini? Kayak Raya. Kan aku udah bilang mah dari awal, Adrian itu bukan orang biasa. Ih, ternyata pandangan kamu tajam juga ya. Pantesan aja kamu nolak Kevin. Ternyata kamu udah menyiapkan menantu kaya ya buat mama. Mama ngomong apa sih, Mah? Mama tahu kok, putri mama ini pasti gak akan mau kan kalau sama orang yang gak berduit. Aduh, udah deh, Ma. Gak usah ngomong yang aneh-aneh kayak gitu. Tidak semua orang kayak kamu. Dengar sendiri kan? Aku pikir keluarga Wijaya itu akan nerima Adrian dengan tulus. Tapi ujung-ujungnya tetap soal uang. Sebaiknya kita sabar dulu. Dan tentu semua seperti itu. Sebelum kita mengumumkan Adrian sebagai penerus keluarga Pratama, kita harus menguji Fiona dan keluarga Wijaya. Oke, Mas. Ingat, sampai makan siang nanti, apapun yang terjadi, jangan bocorkan identitas keluarga Pratama. Oke. Baik, Mas. Ayo, ayo. Apa? Adrian, Ma? Kalian ngapain? Om? Kamu pasti Fiona ya? Iya, Om. Adrian benar-benar beruntung. Dapat pacar anggun, cantik seperti kamu. Bisa aja Om jadi malu. Fiona yang beruntung. Oh, nih. Oh ya. Tante. Hai. Oh, sini aku bantu. Calon besan sudah datang. Sini, mama yang pegang. Pasti ibunya Fiona ya? Iya, betul sekali. Saya Maya Wijaya. Saya Edwin Pratama. Yang pakai jas ini ayahnya Fiona, Budi Wijaya. Saya Budi Wijaya. Dan yang ini Pak Bagas Santoso, beliau adalah ahli penilai barang antik. Ahli penilai barang antik? Saya nggak nyangka kalian datang jauh-jauh ke desa kami. Saya jadi ngerepotin. Enggak, sama sekali nggak merepotkan. Saya justru senang banget ada di sini. Tempatnya segar, udaranya juga adem sekali. Ya, hitung-hitung kami refreshing datang ke sini. Ya kan, Pak? Adrian. Iya, Pak. Ada apa ini? Pakar ini bilang kalau barang ini berharga, Pak. Dan nilainya itu ratusan miliar. Beneran? Iya. Papa nggak nyangka loh. Barang rongsokan yang Papa pakai setiap hari bernilai tinggi. Semua ini beneran Papa yang nemuin kan? Iya. Papa yang nemuin semuanya. Papa dapat dari pasar loak. Ini semakin gak masuk akal. Semua barang ini benar-benar bukan koleksi saya. Sertifikat. Saya dapatkan barang semua ini dari pasar loak. Mana mungkin ada sertifikatnya? Pak Edwin, hal lebih baik jangan disembunyikan lagi. Tanpa sertifikat kepemilikan, barang-barang seperti ini bisa dianggap barang ilegal atau barang curian.
Papa nggak bercanda kan? Kalau semua ini bukan barang curian. Papa kan udah bilang, semua barang rongsokan ini Papa temukan di pasar loak. Ya mana mungkin ada sertifikatnya, Adrian. Kalau begitu, statusnya jelas. Ini barang curian. Apa? Barang curian? Jangan-jangan, ini hasil pembongkaran makam ya? Mah, jangan nggak salah ngomong kalau nggak ada buktinya. Tante, mana mungkin? Papa sama mama ini orang desa yang jujur. Jadi gak mungkin mereka ngebongkar makam. Coba lihat. Ayahmu sendiri tidak bisa menjelaskan asal-usulnya. Nah kan, benar tuh. Saya juga heran. Kok bisa ya di kampung kumuh kayak gini, terus ada keluarga punya harta bernilai ratusan miliar. Ternyata itu si Lucy. Kenyataannya, mereka membongkar pemakaman. Sekarang gak penting. Asal-usul benda ini. Tapi kalian, kalau mau tahu asal-usul benda ini, nanti saya akan ceritakan. Tapi bukan sekarang. Kenapa nggak sekarang? Kalau nggak sekarang dijelaskan, berarti ada kejanggalan dong. Gak. Saya tidak akan menikahkan anak saya dengan anak keluarga pembongkar makam. Mama kenapa sih nggak pernah percaya sama Adrian? Nggak pernah percaya sama keluarganya? Kalau nggak bisa buktiin, sertifikatnya mana? Hah? Apa namanya kalau kayak gitu? Berarti bener dong. Mereka mengiyakan bahwa barang-barang unik itu hasil pembongkaran makam. Saya bilang dari awal, motif, glasir, dan retakan halusnya sama persis dengan artefak yang biasa ditemukan di situs pemakaman kuno. Yang ini juga, jejak usianya terlalu jelas. Ini bukan barang koleksi biasa. Ini benda dari makam kan? Adrian, kamu sudah sampai seperti usia ini. Sudah saatnya kamu berpikir sendiri. Kamu harus percaya mama, papa, dan nenek. Iya, Pak. Fiona, kamu percaya sama aku kan? Aku percaya sama kamu, Adrian. Nama beneran. Kamu lihat apa sih? Bukan ya? Ini tuh rumah Adrian Pratama. Pantes aja tadi Om Darto bilang desa Pratama itu kayak familiar. Ternyata benar. Jadi si Om Darto itu ingin ngebangun di kampung ini. Bisa jadi ya. Yang pasti, kalau nanti kita ngomongin pembangunan, rumah Adrian harus digusur. Fiona, kamu benar-benar bodoh ya. Jelas-jelas sudah terbukti. Di desa terpencil seperti ini, ternyata ada sekelompok yang menimbun barang dari hasil pembongkaran makam. Kayaknya kita kebagian ya. Om Darto belum datang. Tapi nggak apa-apa lah. Kita masuk aja. Ayah itu penasaran. Anak kampung macam apa yang berani ngerebut pacar anak ayah? Ya. Oke. Gak bisa ini. Kita harus lapor polisi. Jangan, Ma. Gak bisa. Ma, kita harus polisi.
Kita lapor ke kantor polisi sekarang juga. Ayo, kita buang. Pak, jangan. Ayo, Pak, kita buang. Pak, Fiona nggak mau, Ma. Lapor nggak mau. Fiona. Ya, tunggu sebentar. Itu di dalam lagi rame. Kayaknya tunggu sini dulu deh. Pasti ada tontonan menarik nih. Tante jangan asal nuduh gitu ya. Kalau tante ngerasa keluarga kita itu ngebongkar makam, tante harus ada buktinya. Dan kalau enggak, itu namanya fitnah. Saya malas ngomong sama kamu ya. Mas, berapa kali kan aku udah bilang sama kamu, aku tuh nggak mau datang ke sini tapi kamu maksa. Lihat akibatnya. Kita masuk ke keluarga pembongkar makam. Gak bisa, Mas. Ini harus dilapor polisi. Ma, Fiona tetap di sini. Aku percaya sama Adrian. Aku juga percaya sama Om Edwin. Dan aku yakin mereka nggak akan bohong, Ma. Dasar anak durhaka. Oke, kalau gitu. Saya yang akan lapor polisi. Ya. Pertunjukan yang sangat menarik. Nih, Kevin, Om. Bagas ya. Bang Budi. Oh, Surya. Oke. Om Maya. Surya. Kukira keluarga orang kaya. Ternyata pembongkar makam. Ngapain lo kesini? Ini rumah gue. Dan lo nggak terima masuk sini. Kalau gue nggak datang, mana gue tahu lo itu punya bakat bongkar makam. Dan asal lo juga. Udah, nggak usah. Udah. Kalau emang lo merasa gue nuduh, buktiin lah. Keluarin semua bukti-buktinya. Dari mana asal semua barang-barang itu. Tuan Kevin, angin apa yang membuat Anda datang ke sini? Angin dari perbuatan curang dan pencurian. Sayang, sepertinya keadaan makin kesini tuh makin gak beres. Gimana kalau aku ambilin dokumen itu? Ya? Pelan-pelan sayang. Ini momen yang tepat untuk Adrian belajar. Pak Bagas, lihat baik-baik. Penjualan benda bersejarah ilegal itu kejahatan besar. Ya, kita emang nggak boleh nuduh orang gitu aja. Tapi, penjahatnya nggak boleh kita lepas gitu aja. Tenang saja Tuan Kevin, mereka ini parasit dunia koleksi. Saya sendiri yang akan menyerahkan mereka ke hukum. Nah, bener tuh. Hal seperti ini gak bisa ditoleransi. Oh, apa jangan-jangan barang yang lo kasih ke keluarga Wijaya itu hasil bongkar kuburan? Wah, ngasih hadiah ke keluarga hasil ngejarah kuburan. Wah, ide bagus tuh. Barang-barang kuburan? Itu kan barang membawa sial. Gak punya hati kamu ya, Adrian. Keluarga kami ini salah apa sama kamu? Tiga-tiganya kamu ya? Mau membuat keluarga kami rusak gitu? Hah? Ini semua gara-gara kamu ya, Fiona? Kevin, kamu bisa stop gak sih cari masalah di sini? Udah biarin aja. Yang baik tetaplah baik. Yang penting mereka ngincarin nama aku. Oh, lo kira gue fitnah? Kalau gitu buktiin sama gue. Lo ngapain ngomong depan gede depan gue? Gak ada gunanya. Pak Budi, Om Maya. Bagaimana kalau kita bicara langsung? Itu tentang pernikahan Fiona.
keluarga Surya sangat menyambut Bowo setulus hati. Dan jangan lupa, Pak Budi, Ibu Baya, keluarga kami itu akan menjalin kerjasama dengan nilai kontrak ratusan triliun dengan grup Pratama. Mas Surya, Anda terlalu rendah hati. Ya, tapi kami sangat menerima sekali dan kami juga senang kalau seandainya anak kami Fiona bisa menikah dengan keluarga Surya. Itu akan menjadi berkah yang sangat besar ya. Mah, udah deh. Kevin, sampai kapanpun aku nggak akan pernah nikah sama kamu. Sekalipun aku harus mati. Fiona, bisa setega itu kamu ngomong itu sama aku? Setelah semua perasaan aku ke kamu. Dia nggak akan pernah nikah sama aku. Fiona ini cewek gue. Terus, mau lo kasih nafkah apa dia? Hasil jarak kuburan? Iya. Gue udah bilang kalau gue itu bukan pembongkar. Udah, sabar. Oh iya, mungkin bukan lo. Tapi gimana orang tua lo? Nyokap bokap lo? Kalau mereka maling, lo juga sama, lo maling. Kalau gitu laporin aja ke polisi. Biar mereka yang menyelesaikan semuanya. Kalau memang keluarga dari Pratama adalah pembongkar makam, putri saya tidak akan saya nikah. Tapi, kalau keluarga Pratama tidak terbukti dan bukan pembongkar makam, saya, Budi Wijaya, akan menanggung semua kesalahpahaman ini dengan apapun. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang lapor ke polisi. Kalian ini kok bisa tega ya nuduh keluarga kami seperti itu? Hah? Cukup. Omong kosong apa lagi ini? Nenek sudah nggak tahan mendengarnya. Urusan kalian selesaikan sendiri. Jangan sekali-sekali melibatkan nenek. Adrian, nenek serahin semuanya sama kamu. Atur dengan baik. Nenek yakin semua orang yang ada di sini bakalan menyesal. Sekali lagi lo gak ke keluarga gue, lo akan terima akibatnya. Kevin, cukup ya. Kalau kamu nuduh orang tanpa bukti, itu artinya kamu udah fitnah. Dan itu sepertinya perbuatan sangat tidak terhormat. Kamu nuduh aku fitnah dia. Fiona, sekarang kita bertaruh. Aku bakal buktiin kalau aku fitnah atau bukan. Kamu berani? Fit, jangan terlalu tinggi menilai keluarga ini. Mereka gak bakal berani. Adrian, aku percaya sama kamu. Oke? Aku terima. Oke. Kalau keluarga Pratama bisa nunjukin sertifikat benda artefak ini, aku, Kevin Surya, akan bersujud dan minta maaf sama Adrian. Dan aku akan stop ganggu kamu. Tapi kalau dia nggak bisa, hari ini juga, kita tentuin pernikahan kita. Gimana? Fiona, kamu ikut aja taruhannya. Kalau memang fitnah, itu artinya keluarga Pratama bukan pencuri makam.
artefak itu nilainya sangat luar biasa. Dan kalau ini tidak fitnah, keluarga Pratama masuk dalam penjara. Dan kamu harus menikah dengan Kevin Surya. Gimana? Kamu ikutin taruhannya. Oke kalau gitu. Fiona, Udah gak apa-apa. Yaudah kalau gitu. Sekarang tunjukin buktinya. Kalian? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi jangan coba-coba salahkan kami. Sesuai perjanjian, Fiona Wijaya jadi milik keluarga Surya. Betul, Kevin? Betul ya? Yaudah. Sekarang ikut aku pulang. Ayo cepat. Lepasin dia. Bangun, Kevin. Cari mati lu ya. Iya, Kevin. Hutang miliaran kamu aja belum kamu bayar. Terus sekarang berani-beraninya kamu datang ke rumah ini terus pamer kekuatan. Hadi Wibowo, Kamu semua orang terpijit. Menuduh dan fitnah orang sembarangan. Kamu pikir kamu itu siapa, ha? Kemana hukum kamu? Om, kok Anda bisa di sini? Bukan urusan kamu. Tuan muda. Tuan Edwin. Tanya Dewi. Pak Made, tolong jangan panggil aku Tuan Muda. Itu kedengarannya aneh banget. Tuan muda memang pantas dipanggil Tuan muda. Tuan muda ada yang... Tuan Hadi kenapa ada di pihak mereka? Pagi datang mengetuk jendela, membawa cahaya penuh makna. Ku rasakan denyut harapan mengalir kuat dalam dada. Takkan lagi ku terdiam, menunggu waktu tenggelam. Hari ini ku pilih melangkah, menjemput semua yang ku impikan. Api